Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again ya guys ya, via Kagami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yo, kali ini kita kembali di podcast session ya guys ya, dan kita sekarang akan mengundang bintang tamu ya. Ya, silahkan perkenalkan siapa namanya, asal dari mana, berapa umurnya, dan apa pekerjaannya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafinda Dragulia Margian dari Tangerang. Umur kira-kira 31 tahun. Pekerjaan swasta gitu. Oh, Mas Rafinda ya. Oh ya, jadi ini Mas Rafinda ini Anda punya usaha sendiri ya di rumah ya? Ya, sebenarnya usaha keluarga. Oh ya, kalau boleh tahu, Barang-barang ya. ibu dan barang saudara-saudara juga. BTW yang jalanin usaha ini Mas Rafinda sendiri atau dibantu sama keluarga atau siapa gitu? Atau istri kali Ya, saja? saya yang bantu keluarga begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan bukan usaha mendirikan sendiri ya, tapi bersama ya. Iya, bersama benar, keluarga. Oh ya. Ya, dan by the way, ini kira-kira Mas Rafinda sendiri mengenal dunia hijrah ini sejak tahun berapa nih kira-kira? Bisa diceritain nggak ke teman-teman via Kagami ini? Ya, saya dari semenjak 2018 gitu, alhamdulillah. Karena waktu itu kan sedang diajak teman gitu. Kita ya biasa ngobrol-ngobrol, nongkrong, dari mulai ngopi gitu, kemudian ada apa obrolan yang lebih serius gitu tentang gimana sih selama ini kehidupan berislam, maksudnya dalam beragama. Pertama-pertama saya agak tersinggung juga karena merasa ranah agama itu pribadi saya gitu, tapi ternyata teman saya ini menjelaskan, oh nggak seperti itu kalau dalam Islam. Kalau kita beragama itu bersaudara, misalkan yang belum benar nanti dikasih tahu gimana biar benar gitu. Yang amalannya masih kurang nanti diajak-ajak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi berarti jangan ada sekulerisme gitu. Berarti sebelumnya Mas Rafinda ini pernah memegang pemahaman sekuler ya, sebelum mengenal dunia Islam lebih dalam ya Mas ya? Ya, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah semenjak kenal teman-teman yang lain, jadi diajak yang benar tuh seperti ini, karena dalam Islam itu bersaudara, jadi harus ada saling mengingatkan juga, saling mengajak ke kebaikan gitu. Iya, karena kan juga ada ya dalilnya innama muslimuna bi ikhwat gitu. Semua Islam itu adalah saudara, kan bener ya seperti itu ya Mas ya? Ya, kemarin juga dibahas sama teman seperti itu. Iya. Dan juga by the way ini Bahagia. itu pas kenalnya 2000 berapa tadi? 2008 ya? 2018. Oh, 2018. Kalau kenal sih sebenarnya beliau dulu teman SMA saya. Cuma di tahun 2018 kita baru ketemu lagi, baru ada waktu bareng-bareng lagi. Berarti sempat berpisah beberapa saat ya. Itu berpisah karena kerja atau apa Mas? Bisa dijelasin nggak? Ya, karena kerja juga, terus karena semenjak lulus SMA mungkin udah nggak punya kontak masing-masing gitu. Cuma pas ketemu saat di jalan itu aja, sebenarnya juga nggak secara langsung ketemu di jalan ya. Iya. Jadi, kita janji-janjian dulu lewat Facebook, kita chatting segala macem gitu. Terus Iya dia ya. tahu saya nongkrong di
akhirnya saling ketemu gitu. Iya, seperti itu kira-kira. Itu Mas di tahun 2018 pertama kali mengikuti kajian ya itu kira-kira. Itu pengalamannya gimana sih rasanya sih? Ya, pengalamannya seneng aja gitu, diajak berbagi, bertukar pemikiran gitu ya. Apa yang saya selama ini nggak tahu jadi tahu. Tapi itu sudah ikut kajian-kajian nggak itu? Kayak kajian Islami atau kajian akbar gitu. Oh iya benar. Uh, uh, Kajian akbar juga, tapi kita mulainya dari halaqah dulu. Jadi kita sekedar berkumpul di rumah sahabat, di rumah teman gitu, di rumah saudara, kita ada ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu, lalu bahas apa yang kira-kira ya lagi dekat di sekitar kita gitu, kira-kira seperti itu sih. Itu pertama kali juga ya Mas Rafinda ini mengenal komunitas-komunitas Islam yang lain juga ya. Ah iya betul. Oh iya, kalau menurut Mas Rafinda sendiri nih, pemahaman tentang Anibudullah ya atau menyembah Allah yang benar itu seperti apa sih kira-kira? Paham tauhid yang benar itu? Kali aja mungkin ada nih penonton-penonton yang mungkin sebelum-sebelumnya gitu salah dalam memahami konsep Anibudullah dan la ilaha illallah ini. Mungkin Mas Rafinda bisa menjelaskan sedikit buat penonton kita gitu. Karena jadi apa yang selama ini saya diberitahu oleh musyrif saya, maksudnya pembimbing gitu, pembimbing saya dan teman-teman saya yang lain itu, bahwa menyembah Allah itu yang lebih lurusnya, yang lebih tepatnya adalah dengan berjamaah gitu. Soalnya iya benar. Hablum minallah juga hablum minannas juga gitu, harus dijaga. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Mas Rafinda sendiri nih, kira-kira nih, apakah ibadah itu hanya berkaitan dengan di masjid saja? Karena kan ada nih beberapa orang awam ini ya yang menganggap bahwasanya ibadah itu hanya cukup di masjid saja. Sedangkan di luar aktivitas di dalam masjid seperti bekerja, seperti bersekolah dan lain-lainnya, mereka menganggap bahwasanya itu bukan bagian daripada ibadah. Lah, menurut Mas Rafinda sendiri, bagaimana menyikapi faham atau pemikiran sekuler yang seperti itu? Monggo silahkan. Ya, masya Allah. Jadi gimana ya? Tafadol, tafadol. Ya sebenarnya pemikiran seperti itu juga, ya pemikiran seperti itu juga agak salah gitu ya. Ya cuma kurang tepat aja, karena yang tepat itu kita dalam beribadah itu nggak hanya di tempat beribadahan saja, kita bersilaturahim bersama saudara-saudara yang lain juga ada nilai ibadahnya. Sedekah pun nilai ibadah, berdakwah juga ibadah, mengingatkan sesama saudara atau mungkin mengingatkan penguasa gitu ya, termasuk bagian dari ibadah gitu. Jadi konsep ibadah itu sangat luas ya, itu bahkan nanti dari hal terkecil pun ada nilai ibadahnya lagi. Mungkin saya hobi makan juga beribadah, karena kita berdoa kan, begitu kira-kira seperti itu. Iya. Berarti intinya konsep Anibudullah tadi itu adalah mencakup seluruh lini ya Mas ya, tidak hanya satu lini tapi semua lini ya Mas ya. Ya hampir segala lini kita bisa disebut ibadah juga gitu. Iya, karena memang di dalam agama kita sendiri itu diajarkan kan, mau tidur membaca doa, ke kamar mandi membaca doa, mau makan baca doa gitu kan. Semuanya itu ada doanya ya Mas ya. Bahkan bepergian pun ada doanya ya Mas ya. Iya betul. Saya juga banyak diberitahu seperti itu. Iya ya. Dan menurut Mas sendiri nih, kan
ini agak-agak berat ini ya pembahasannya. Nggak apa-apa kan Mas? Sebelumnya saya tanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kan ini orang ini kan banyak yang salah paham ya. Karena saya lihat ini apa? Orang itu memandang bahwasannya itu yang membuat hukum ini ya apa hukum yang diterapkan di setiap negara-negara gitu. Apa yang diterapkan di sekolah-sekolah, apa yang diterapkan di masyarakat itu mereka anggap sebagai hukum mutlak gitu. Padahal dalam Islam sendiri kan tidak. Semua itu sudah diatur gitu kan sama Tuhan kita Allah Ta'ala gitu kan. Lah menurut Mas menyikapi seperti itu bagaimana Mas? Iya, karena hukum manusia itu, hukum buatan manusia adalah tidak sempurna. Saya paling menentang pernyataan seperti itu kok. Jadi menurut saya selama hukum itu dibuatnya baik dan dengan tujuan yang baik, ya kenapa tidak dijalankan gitu kan gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu pada kenyataannya, bahwa hukum kalau buatan manusia ya tetap saja ada kurangnya. Kita aja namanya manusia ada kurangnya kok gitu. Tapi kalau kita andai mau mengambil hukum Allah itu, karena Allah itu kan zat maha sempurna. Kalau Allah yang buat hukum, berarti hukumnya nggak ada cacat sedikit pun. Bahkan dalam perkara hal yang paling sepele, yang paling kecil pun itu ada aturannya sendiri. Nah, Allah yang buat seperti itu jadinya sempurna begitu. Kan seperti ini ya, kalau dalam yang lebih luas lagi, ada nggak apa hukum, gimana menjelaskan hukum yang mengatur kenapa matahari itu terbit dari timur, tenggelamnya di barat? Itu kan hanya Allah saja itu. Kalau hukum manusia itu nggak ada bisa ngatur matahari besok terbitnya di mana. Iya. Itulah kira-kira. Karena sunatullahnya seperti itu ya Mas ya. Iya. Tapi hanya mungkin karena pemikiran kita yang belum sampai ke sana, jadi kemudian beranggapan karena hukum agama itu tidak bisa diterapkan maka hukumnya gagal. Sebenarnya bukan hukumnya gagal, justru kita lah yang masih gagal, yang belum berhasil menerapkan hukum Allah itu bagaimana gitu. Ya, karena kan orang beranggapan zaman ini tidak cocok diterapkan sistem seperti itu, Mas. Lagi mana pandangan Mas Rafin terkait hal itu? Ya, kalau menurut saya seperti itu sangat tidak mengherankan. Mungkin karena satu, orangnya belum tahu gitu kan, bagaimana cara menerapkannya pun dia nggak tahu. Dan mungkin yang kedua itu dia tidak mau tahu, seperti itulah. Ibaratnya seperti ini, dulu juga zamannya Tesla atau Thomas Alva Edison itu menciptakan bola lampu yang pakai lilin untuk penerangan, yang pakai obor, api unggun segala macam, itu kan belum mau beralih ya. Iya. Mereka tetap menggunakan, kalau tidak lilin pasti obor gitu. Tapi setelah dikasih tahu bahwa ini loh ada lampu, lama-lama orang beralih juga menggunakan lampu untuk penerangan kan gitu. Kira-kira seperti itu juga. Lah, kalau namanya juga sifat manusia. Iya. Lah, kalau menurut Mas Rafin sendiri tentang menyikapi pemahaman-pemahaman masyarakat kita ya, terutama ya, yang menyikapi bahwasannya itu kan masyarakat Indonesia ini kita tahu sendiri ya Mas ya, sangat lekat sekali dan kental dengan hal-hal mistik, hal-hal klinik, santet dan sebagainya ya, seperti itu ya Mas ya. Lah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu menurut pandangan keyakinan kita itu bagaimana Mas? Bisa dijelaskan nggak? Ya, kalau itu karena bertentangan ya tinggalkanlah gitu, tegas gitu untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau memang tidak sesuai dengan agama kita ya tinggalkan gitu kan.
masih banyak kok istilahnya budaya-budaya yang lain yang bisa diasimilasi yang lebih baik gitu ke dalam agama, misalkan berpakaian menutupi aurat gitu kan, nggak harus baju koko ya, baju apa saja yang penting menutup aurat gitu kan, rapi gitu, seperti itu ya. Hukum santet-santet kayak budaya-budayaan yang sangat bertentangan ya memang harus tinggalkan. Agama itu tegas karena namanya mengikuti agama pasti selalu menabrak budaya, seperti itu kira-kira. Iya, dan memang ya banyak itu kalau saya perhatikan masyarakat kita itu memang mereka lebih takut dengan hal-hal seperti itu, Mas. Ya, seperti takut bertemu hantu di jalan ya seperti itu. Dan menurut Mas sendiri itu bagaimana solusinya dengan pemikiran seperti itu? Gimana kira-kira? Ya itu wajar karena mungkin terhadap yang beda alam kita masih punya sedikit-sedikit rasa takut, itu wajar. Apalagi kalau misalkan terlepas dari seseorang itu takut hantu, takut jin atau segala macam, misalkan kalau kita lewat tempat yang gelap karena kita nggak biasa lewat situ, apa yang dirasakan pertama kali pasti takut kan. Mungkin kalau nggak hantu, nggak jin, bisa aja orang lain yang mau berbuat jahat sama kita ada di balik kegelapan itu gitu. Kira-kira seperti itu. Namanya alarm jiwa, alarm dalam diri itu pasti ada kok. Ya, Wajar. Jadi kalau untuk mengatasinya ya pelan-pelan gitu. enggak. Pelan-pelan dipahamkan gitu bahwa di sana di balik kegelapan itu tidak ada apa-apa, dan kegelapan juga bagian ciptaan juga dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kira-kira. Iya, karena kan kalau memang kita mempelajari kayak gini di dalam agama kita ya Mas ya, kan memang sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh takut dengan hal apapun selain Allah Ta'ala. Benar ya Mas ya? Ya benar. Ya, tapi kadang-kadang memang masyarakat sendiri itu lebih takut akan hal-hal seperti itu. Padahal di dalam agama kita itu sudah jelas ya, ada tuntunannya gitu kan, semua tertulis. Tapi banyak Seperti masyarakat, itu juga, ya, ya seperti itu juga anggapannya adalah percaya dengan tahayul gitu. Nah kalau untuk mengatasi untuk membantah sebuah tahayul itu ya kira-kira peristiwanya seperti zaman Nabi Ibrahim dulu ya, yang memecahkan patung dan satu patung disisakan, ya kira-kira seperti itu. ya ya, yang sebelum beliau itu dibakar sama Raja Namrud itu ya Mas ya. Iya kira-kira begitu. Karena memang kan seperti ini kan, masyarakat di Indonesia sendiri menganggap bahwasannya hal-hal seperti itu kita harus misalnya ke tempat klinik gitu ya, kita harus izin gitu, kita harus apa istilahnya ya, kita harus sopan, berbuat sopan. Intinya kita itu harus apa ya istilahnya, takut sama mereka gitu loh, kita harus apa istilahnya, mereka lebih tinggi gitu loh. Lah setuju nggak Mas kira-kira dengan pemikiran seperti itu? Masya Allah, kalau saya sih alhamdulillah sudah nggak pernah ngikutin lagi. Seperti ya ibaratnya begini, mungkin memang ada kita berdampingan dengan mereka, tapi tidak harus kita tunduk kepada mereka. Bahkan yang sebenarnya adalah mereka itu yang mungkin akan tunduk pada kita sebenarnya. Iya. Kira-kiranya seperti itu waktu kemarin-kemarin juga. Tapi ya namanya sebagai manusia pun ibaratnya jangan takabur, jangan sombong juga gitu. Kalau lewat tempat-tempat yang seperti itu cukup dengan membaca doa saja udah kok gitu. Ya Nggak ya. perlu yang kayak permisi terus nanti meninggalkan sesajen atau apa, itu yang ditinggalkan. Tapi kalau menurut kita kalau melewati wilayah-wilayah yang
seperti itu yang kita anggap angker, ya udah cukup baca doa saja udah, itu sisanya biar bagaimana Allah saja gitu. Allah maha melindungi kita gitu. Ya, karena kan memang di negara kita sendiri kental kan, kayak misalnya apa, mempersembahkan hal-hal seperti itu kepada mereka gitu. Misalnya kasih makan mereka atau tumbal atau apa gitu, sampai ada yang membunuh makhluk hidup juga gitu. Lah padahal kan di dalam keyakinan kita sudah jelas gitu, bara'atu minallahi wa rasulihi alladziina hadu minal musyrikin. Ya, jadi Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dengan mereka gitu loh. Itu gimana menurut Mas itu? Ya, seperti dalam pernyataan itu sendiri kan sikap kita tegas ya. Tuh. Berarti nanti berdalihnya sedekah alam, padahal namanya sedekah itu nggak harus alam yang lebih baik. Kalau sedekah itu langsung sampai kepada sasaran sedekahnya, misalkan orang dengan seorang, atau orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan seorang gitu. Kalau ibaratnya sesajen gitu, tumbal gitu dibilang sedekah alam, ya alam tidak butuh sedekah kita sebenarnya. Iya. Itulah kira-kira. Karena yang butuh sedekah kita itu memang fakir miskin ya, harusnya seperti itu ya Mas ya. Para pengemis gitu ya. Kalau alam dunia ini besar, kita ini kecil. Manusia itu kecil, makanya alam tidak butuh sedekah sama sekali pada kita itu. Iya. Terhadap kita, mereka tidak butuh sedekah kita gitu, namanya alam. Tapi sebagai pengelolanya, manusia itu kan sebagai pengelola alam, ya memang kita ada kewajiban tersendiri untuk mengelola alam sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lah, itu ya. Ya. Kalau menurut pandangan Mas sendiri tentang, kan ada nih banyak nih kita lihat permusuhan di sosial media gitu, menganggap bahwasanya dirinya adalah yang paling benar dan lurus gitu, dan mereka itu sama-sama mengakui bahwasanya mereka punya dalil tentang itu, tentang keyakinan mereka itu. Akhirnya mereka apa ya istilahnya, mengatakan yang di luar mereka adalah salah gitu. Ya, pandangan Mas dengan yang hal seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau menurut saya kurang tepat sih gitu. Tidak salah juga, cuma kurang tepat. Karena begini, kalau sudah tahu seperti apa gitu kan, ada dalilnya lagi yang bahwa kita tuh dilarang berselisih kan. Iya. Ya sebenarnya ada juga nanti suatu golongan yang dimana golongan ini memang paling benar sendiri. Golongan seperti apa? Mereka ahlus sunnah wal jamaah, tapi masing-masing dari kita itu tidak bisa menunjuk siapa yang ahlus sunnah wal jamaah gitu. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, hanya yang tahu itu Allah aja gitu, yang maha tahu. Dan memang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu golongan yang sedikit gitu. Iya benar. Sedikit, sudah pasti sedikit. Nanti banyak lagi harokat yang lain nanti dari golongan yang lain, lalu mereka merasa mereka itu paling benar. Ya memang dari dulu juga sudah dijelaskan banyak yang seperti itu gitu. Jadi tidak mengherankan, ya tidak salah juga tapi ya tidak benar juga, tapi ya istilahnya kurang tepat gitu. Itu aja. Iya benar sekali. Karena kan begini, saya jadi ingat suatu kisah itu ya Mas ya. Jadi di zaman dulu itu Imam Ahmad bin Hambal itu kan menulis karya-karya gitu ya. Dan karyanya itu bertentangan dengan khalifah di masa itu gitu, khalifah yang berpaham Mu'tazilah ya Mas ya. Dan sampai Imam Ahmad dipenjara seumur hidup sampai turunan-turunannya itu ya. Ya, jadi kalau melihat kisah itu sendiri berarti memang Al-Jamaah ini bukan dari banyaknya ya Mas ya.
bukan dari kuantitasnya tapi kualitasnya, ya benar ya Mas ya. Iya benar, kira-kira seperti itu. Tapi masing-masing dari kita itu nggak ada yang tahu, nggak akan pernah ada yang tahu siapa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nggak ada yang tahu. Itu hanya Allah dan Rasul aja yang tahu gitu kira-kira. Sekalipun sudah ada keterangannya di dalam dalil Mas, apakah tetap kita tidak bisa mengetahuinya? Ya kita memang tidak tahu, tapi kira-kira amalan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua orang bisa mengikutinya kok. Kan kira-kira seperti itulah. Ngerti gak? Iya. Sunnah Rasul itu semuanya bisa diikuti. Iya. Sunnah Rasul itu bisa diikuti, kecuali hanya ada beberapa yang nggak bisa diikuti. Kira-kira seperti itu. Isra Mi'raj kita nggak bisa ngikutin, kita nggak bisa terbang ke langit gitu. Sidratul Muntaha itu nggak bisa, itu hanya haknya Rasulullah aja gitu. Iya. Seperti itu kan. Benar sekali sih. Membelah bulan misalkan, membelah bulan itu juga sunnahnya Rasul. Iya. Tapi itu nggak bisa kita ikuti. Tapi misalkan Rasul itu naik haji, tawaf segala macam, kita masih bisa ikuti gitu. Berdakwah kita juga masih bisa ikuti, ya kan? Lalu menunjuk seseorang membaiat menjadi khalifah, kita juga masih bisa mengikuti. Itu sunnah-sunnahnya Rasul seperti itu. Ya benar-benar sekali sih. BTW Mas Rafin sampai sekarang ini masih aktif ya di organisasi ya Mas ya? Ya sedikit-sedikit masih aktif gitu. Cuma karena kemarin aduh saya jadi nggak enak ngomongnya ya. Iya. Sebenarnya kumpulan kita dilarang disebutkan nih, nggak tahu kenapa ya sama masyarakat kita gitu. Kita dianggapnya terlarang padahal kita masih berkegiatan juga kok. Iya. Gitu. Kan tiap kegiatan kan pasti ada izinnya juga ya Mas ya? Ya semenjak BHP-nya dicabut, tapi kita alhamdulillah sih masih ada kegiatan, masih berkegiatan juga gitu. Iya. Cuma mungkin ranahnya lebih underground gitu ya Mas ya? Karena memang menghindari kesalahpahaman lah gitu. Iya. Karena memang kan tiap orang kan pasti berbeda-beda pahamnya ya Mas ya? Benar nggak? Iya betul. Ya. Lah kalau untuk Mas Rafin sendiri sih, kegiatannya itu nggak tabrakan tuh sama kerjanya tuh? Alhamdulillah enggak, karena kita juga masing-masing masih ada saling pengertian juga gitu. Ya benar-benar. Kadang misalkan kalau saya dari pagi sampai siang sambil nunggu dagang pulang dari dagang itu, kira-kira waktunya luang, berarti saya punya waktu dari asar sampai maghrib gitulah kira-kira. Jadi masih ada beberapa kelonggaran ya yang tidak membuat hal tersebut jadi tabrakannya Mas ya? Iya benar. Lah terus nih ada pesan terakhir kali aja yang mau Mas Rafin sampaikan ke penonton setia kami gitu. Mungkin ada pesan-pesan atau apa gitu, silakan disampaikan. Ya pesan-pesannya, marilah kita menjaga terutama ukhuwah Islamiyah gitu, bahwa ya nggak apa-apa namanya kita beda harokat, mungkin kita beda pemahamannya seperti apa, itu wajar saja, semuanya sama gitu kan, sama kita aslinya bersaudara gitu ya, saling rangkul lah gitu, nggak ada saling tunjuk-tunjuk yang ini beda kamu nggak boleh bergabung, yang ini beda kamu nggak boleh gabung sama kita gitu, kita juga nggak mau gabung sama kalian, nggak seperti itu.
bahwasanya yang makanya berbeda jadi supaya bareng-bareng gitu, jadi saling mengenal, dan terutama meskipun berbeda asal bukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, ya itu nggak apa-apa. Dan kadang-kadang ada Iya, yang katanya alirannya Islam tapi apa nyeleneh gitu. katanya Nyeleneh. metode-metodenya Islam gitu, tidak Islami. Iya, bener. Banyak tuh. Berbeda boleh asal jangan menyimpangkan gitu. Iya. Karena memang kalau kita kembali ke masa lampau gitu, sahabat juga beda ya Mas ya. Bahkan salaf pun juga berbeda Iya. juga ya Mas ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih untuk Mas Rafin sudah hadir di podcast saya. Kali aja ada sosmed yang mau dipromosikan ke penonton ya. Aduh, sebentar. Saya masih aktif, masih sering posting di Facebook juga. Bisa dikunjungi di laman Facebook saya, Rafinda Dragulea Margian. Itu yang bertopeng kira-kira seperti itu. Ya ditunggu aja bagi viewers. Apalagi kalau mau add nggak apa-apa, silahkan. Ya, kali aja mungkin ada temen yang pengen tanya dan diskusi lebih dalam agar nggak salah paham seperti itu Mas. Ya benar. Nggak Iya. apa-apa, saya terbuka untuk diskusi juga. Itu bagi yang mau diskusi ya silahkan, bisa PM inbox gitu. Nggak Iya. apa-apa, kita chatting. Jadi gimana ya? Kayaknya segitu dulu aja ya. Iya, iya. Iya Mas, terima kasih banyak telah hadir di podcast kami ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa teman-teman subscribe juga channel Via Kagami, oke? Gue Via Kagami and Mas. Silakan namanya. Gimana? Ya, ini kita akan mau closing Mas. Jadi saya pamit ke penonton gitu. Seperti itu. Ya, Ya, terima kasih penonton sudah nonton channel kita gitu, Via Kagami dan gue Via Kagami dan Mas. Rafinda Dragulea Margian. Ya, kami berdua mengucapkan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe bila channel ini menarik dan aktifkan notifnya juga di bawah ya. Oke, gue Via Kagami, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.